Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Bincang Tokoh. Mari mengenal tokoh Islam dunia. Pada Bincang Tokoh kali ini, kita akan membahas seorang sosok yang sangat luar biasa, yang dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Modern. Siapa lagi kalau bukan Ibnu Sina atau Avicenna? Penasaran? Langsung saja kita mulai videonya. Pada Bincang Tokoh kali ini, kita akan membahas 3 poin utama dari Ibnu Sina. Yang pertama, riwayat hidupnya secara singkat. Kedua, karya-karyanya. Yang ketiga dan paling utama yaitu penemuan-penemuannya. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ia dikenal dengan Avicenna di dunia barat. Lahir pada 980 Masehi di desa Afsanah, Bukhara, Uzbekistan. Wafat pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Iran. Orang tuanya bernama Abdullah dan Sitarah. Ayahnya merupakan gubernur di salah satu distrik di Bukhara. Dan berangkat dari keluarga yang cukup berada, orang tuanya selalu memberikan pendidikan terbaik untuk Ibnu Sina. Rumahnya merupakan pusat aktivitas diskusi sarjana dan ulama masyhur pada masa itu. Dari situlah Ibnu Sina memiliki pengetahuan yang luas karena diskusi-diskusi itu selalu diperhatikannya. Ibnu Sina telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa sejak kecil. Ia dijuluki Al-Ras, yaitu puncak gunung pengetahuan. Di sini dapat kita lihat timeline kehidupan Ibnu Sina. Jadi sejak usia 5 tahun, orang tuanya sudah memberikan pendidikan agama dan logika elementer. Dari usia 10 tahun, Ibnu Sina telah menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu fikih dan ilmu syariat. Usia 16 tahun, ia mulai mendalami dunia kedokteran dan telah dikenal sebagai dokter yang ahli dalam berbagai penyakit. Nah, di usia yang baru 18 tahun, ia telah menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan semakin terkenal sebagai seorang dokter. Ia semakin terkenal karena ia mampu menyembuhkan Sultan Bukhara. Sebagai imbalan, Ibnu Sina diberikan akses ke perpustakaan kerajaan yang berisi buku-buku langka. Namun, perpustakaan itu terbakar, dan Ibnu Sina dipenjara karena ia dituduh sebagai pelaku pembakaran. Padahal ia tidak melakukannya. Ia tetap bersabar, dan Ibnu Sina bahkan aktif menulis dalam masa tahanannya. Kesungguhan dan kerja kerasnya sangat luar biasa. Ia sering menghabiskan waktu di masjid untuk berdoa, membaca, dan beribadah. Diriwayatkan Ibnu Sina pernah membaca 40 kali buku metafisika Aristoteles, sampai ia hafal semua isi buku tersebut, tetapi sulit memahaminya. Kemudian, ada seorang penjual buku bekas yang menawarkan buku kepadanya. Harganya sangat murah, sekitar 3 dirham. Awalnya ia menolak, tetapi akhirnya ia membeli buku itu. Dan setelah ia membacanya, ternyata ia dapat dengan mudah memahami buku Aristoteles yang dibacanya 40 kali tadi. Ternyata, buku itu karangan Al-Farabi, seorang filsuf pada masa itu. Akhirnya, Ibnu Sina mengembara dan berguru kepada Al-Farabi. Selanjutnya, kita akan membahas karya-karya Ibnu Sina. Karena karyanya ada banyak sekali dan tidak mungkin kita bahas dalam satu video, maka kita akan membahas 3 karya yang paling terkenal, yaitu Kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa merupakan ensiklopedia berbagai macam ilmu pengetahuan, filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan alam ada dalam buku ini. Buku ini sangat tebal, dan orang-orang pun menyingkat bukunya ke dalam Kitab Al-Najat. Kitab Al-Najat ini lebih banyak dibaca karena berisi singkatan dari buku Asy-Syifa. Lalu yang kedua, ini mungkin yang paling terkenal dari karyanya, yaitu Kitab Al-Qanun fi Al-Tibb, yaitu The Canon of Medicine. Kitab ini merupakan ensiklopedia bidang kedokteran yang berisi tentang berbagai cara penyembuhan dan obat-obatan. Kitab ini telah menjadikan Ibnu Sina memiliki kedudukan yang tinggi di dunia kedokteran barat maupun timur. Nah, dalam buku ini, kitab ini terdiri dari 5 buku di dalamnya, dan buku itu sangat tebal, berisi tentang cara pengobatan dan penyembuhan orang-orang. Buku ini menjadi salah satu literasi yang dibaca oleh
banyak orang di universitas Eropa hingga abad ke-17. Yang terakhir adalah Kitab Al-Isyarat wal Tanbihat. Kitab ini merupakan kitab terakhir yang tulis Ibnu Sina. Kitab ini berisi berbagai mutiara dari sejumlah filsuf dan berisi resi yang sangat langka dan berharga. Di sini dapat kita lihat beberapa contoh dari kitab-kitabnya Ibnu Sina. Lalu memasuki pembahasan selanjutnya tentang penemuan-penemuan Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Banyak sekali penemuannya, dan sekali lagi, tidak mungkin kita bahas sekaligus dalam satu video. Jadi ini penemuan yang sangat luar biasa, beberapa dari penemuannya. Yang pertama ada pipa udara pernapasan. Pipa udara pernapasan ini digunakan untuk membantu orang-orang tercekik dan susah bernafas. Dulu Ibnu Sina membuat penemuan ini dari perak dan emas. Metode yang sama masih digunakan hingga sekarang, namun terbuat dari plastik dan karet alatnya. Yang kedua, metode penyuntikan obat ke bawah kulit. Ibnu Sina adalah orang pertama yang menemukan metode ini. Lalu penyakit parasitis, yaitu penyakit yang disebabkan dengan parasit, akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan jenis obat-obatan, Ibnu Sina menemukan sekitar 760 obat-obatan, dan ia juga orang pertama yang mengemas obat-obatan sebelum diberikan kepada pasien. Lalu placebo effect dan manfaat etanol. Kita akan bahas di slide selanjutnya juga. Ya, ini pipa dan selang pernapasan tadi. Seperti yang dilihat, sampai sekarang masih digunakan metode ini. Lalu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Di sini ada penemuan cacing ancylostoma atau cacing tambang, dan penyakit kaki gajah yang juga ditemukan oleh Ibnu Sina. Nah, ini yang paling menarik menurut saya pribadi, yaitu placebo effect. Jadi, Ibnu Sina telah mengemukakan tentang placebo effect ini dari berabad-abad yang lalu, tetapi belum dapat diterima oleh dunia barat maupun dunia timur. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1700-an, ilmuwan mulai menyadari tentang adanya efek placebo. Dapat dilihat di sini, efek placebo itu merupakan semacam tahayul atau keyakinan yang dimiliki oleh pasien bahwa dirinya itu bisa sembuh dengan obat yang dikonsumsinya, walaupun obat itu belum tentu menyembuhkan. Seperti untuk penderita TBC pada Perang Dunia Kedua, di mana obatnya sangat langka dan pasiennya diberikan infus. Padahal infus itu tidak menyembuhkan, tetapi karena mereka percaya untuk sembuh dengan infus, banyak dari mereka yang sembuh. Nah, ini selanjutnya, berkait dengan manfaat etanol yang telah kita lihat tadi. Jadi Ibnu Sina sudah menggunakan etanol atau di zaman dulu itu berbentuk khamar dan alkohol untuk mencuci tangannya sebelum mengobati pasien ataupun meracik obat. Nah, ternyata di dunia medis itu terbukti bahwa etanol, alkohol, itu mampu untuk mensterilkan tangan dan juga alat-alat medis. Lalu di salah satu artikel dari MON Maroko World News, di sini juga ada, Ibnu Sina memperdebatkan penggunaan karantina dalam mengendalikan penyebaran penyakit dalam ensiklopedia The Canon of Medicine, diterbitkan tahun 1025. Nah, jadi beliau menjelaskan bahwa penyakit dapat menyebar melalui udara dan tidak kasat mata. Berabad-abad kemudian, setelah penemuan mikroskop, terbukti bahwa virus dan penyakit itu dapat menyebar melalui udara. Dan caranya untuk menanggulangi adalah dengan isolasi dan karantina. Jadi, warisan Ibnu Sina melindungi dunia dalam penggunaan etanol di hand sanitizer kita, dan juga penemuan dari metode isolasi dan karantina yang telah dibahas dalam The Canon of Medicine. Ini salah satu quote yang cukup terkenal dari Ibnu Sina. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Dari sini kita dapat melihat betapa psikologi seseorang itu sangat mempengaruhi proses penyembuhan dan ketahanan terhadap penyakit. Jika seseorang itu panik, maka ia beresiko tinggi untuk terkena penyakit, bahkan semakin parah. Jadi, untuk menghadapi pandemi saat ini, lebih baik kita berusaha untuk bersabar dan tetap tenang, serta bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilindungi dari COVID-19.
Wah, tidak terasa ya sudah berakhir perjumpaan kita pada bincang tokoh kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini memberikan pembelajaran dan manfaat kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be safe and wear your mask. See you.